Itu kenapa Mas? Karena yang diberikan lembaga itu atau gimana? Iya kan 2% kecil banget. Come on, 2%. Once sendiri ngakuin kalau itu kecil. Once sendiri kan ngomong, ya emang kecil lah saya mau bantu, tapi kan dia kan apa bukan kepala. Dan Tiga bawang dulu ya. Ada. Hal yang perlu saya tegaskan, mungkin teman-teman belum tahu bedanya LMKN dengan LMKI. Tadi itu kita kan berdiskusi dengan LMKN. LMKN itu adalah asosiasi daripada LMK. Dari 11 LMK itu namanya LMKN. Nah, saya itu terdaftar di dalam satu dari 11 LMK yang namanya WAMI. Jadi Ahmad Dhani itu sudah menyerahkan hak eksklusifnya kepada WAMI, yang menyerahkan kuasa untuk mengelola itu diserahkan sudah kepada WAMI sejak 2016 atau 2017 saya lupa ya. Lalu saya sudah berkoordinasi dengan WAMI bahwa saya melarang seseorang yang bernama Iyo nama Elfonda Once untuk tidak diberikan izinnya ketika menggunakan lagu saya, dan itu sudah disepakati oleh WAMI. Tadi WAMI tidak datang hari ini, saya nggak tahu kenapa, tapi saya sudah sepakat dengan WAMI bahwa tidak hanya saya, termasuk Rika Ruslan juga bisa memberikan hak eksklusifnya, yang sudah memberikan hak eksklusif kepada WAMI, dan WAMI juga bersedia bahwa The Groove tidak boleh menyanyikan lagu-lagunya Rika, termasuk juga Chris Patih tidak boleh menyanyikan lagu-lagunya Badai. Termasuk juga Piu sudah melarang Ari Lasso untuk tidak menyanyikan lagunya Piu. Gitu. Jadi persoalan hak melarang itu ada pada WAMI. Nanti silakan saja tanya pada WAMI soal masalah pelarangan lagu tadi. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Agus bahwa lagu itu adalah hak yang paling eksklusif, yang bahkan tidak bisa diatur-atur oleh undang-undang. Ya. Itu hakikat daripada undang-undangnya itu tadi sudah dijelaskan di poin tadi. Nggak tahu, saya udah share ke teman-teman soal yang tadi. Jadi berikutnya memang seperti itu. Jadi makanya soal somasi ya nanti biar berdasarkan hak eksklusif yang sudah diberikan kepada WAMI tadi, mungkin Saudara Ali Lubis masih berniat melayangkan somasi, entah sudah dikirim atau belum. Ya nanti kalau sudah dikirim nanti juga akan. Yang soal kemana kami dia katanya ini sejak tahun 2010 Yes. sampai sekarang, dan kenapa sih Mas baru sekarang Mas dari menuju ke ini? Ya karena keselnya baru sekarang. Kemarin nggak kesel, sabar-sabar. Tapi sakit hatinya sejak 2010 ya? Enggak, ya iya toh. Iya, kan Once kan baru kemarin sakit hati, ini Mas dari 2010. Iya. Itu kira-kira. Sendiri soal royalti ini sampai mana Mas kira-kira? Ya saya lihat kan, kita tadi lihat LMKN sendiri sudah memang sudah mau berbenah ya. LMKN sudah mau berbenah, ya oke lah. Dan dengan adanya mereka membuat sebuah sistem online pendaftaran dan lain-lain, menurut saya itu sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya udahlah, kita lupain yang masa lalu lah. Kalau misalnya nggak ada laporan dari 2010 sampai 2010, ya udah kita lupain. Yang penting kedepannya lebih baik lah, itu aja. Berarti yang soal launching kemarin itu sudah diserahkan lagi sekarang seperti apa? Ya udah kita lupakan aja lah. Yang penting kedepannya kita sekarang, yang penting kedepannya adalah ternyata perdebatan ini itu sudah selesai. Perdebatan ini akhirnya menjadi sebuah hal yang menguntungkan buat pengarang lagu, bukan buat penyanyi. Ya maaf saja, karena memang LMKN kan memang sejatinya dibuat untuk melindungi hak-hak pengarang lagu. Dan saya sudah punya grup discussion bersama pengarang lagu, komposer, dan memang saya dititipi oleh Mas Indra Lesmana bahwa kita harus ikut merumuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan Undang-Undang Hak Cipta.
karena kemarin-kemarin kita nggak ikut, makanya undang-undangnya banyak yang bertentangan. Dan ternyata LMKN sendiri menyadari bahwa ada undang-undang yang memang yang membingungkan. Rencana mau direvisi tadi. Nah, sepakat juga mau merevisi undang-undang. Jadi undang-undang yang selalu dibawa Pak Once mungkin udah nggak ada lagi itu. Jadi Once yang nggak boleh marah karena undang-undang yang dia bawa itu bentar lagi udah nggak ada, udah fix sekarang. Pasal-pasalnya yang selalu dibawa itu udah akan pastikan udah nggak ada lagi, sehingga tidak ada lagi dualisme tafsir. Fix semuanya satu tafsir. Mas, kalau seandainya misalnya Once sendiri mau membayar, Enggak, sudah nggak mau. Saya sudah nggak mau. Jadi ini sudah masalah brand, bukan prinsip. Dewanya kan masih ada. Oh ya, betul. Ya, dewanya masih ada. Saya dan Anda sebagai founder Dewa 19, dewanya masih ada dan masih berkegiatan. Dan nggak mungkin ada konser-konser lain yang berkenaan dengan Dewa 19. Kan kalau semisalnya, ya ini semisal saya tidak bisa melarang seorang IO untuk melakukan konser, nanti suatu saat akan ada konser Ari Lasso dan Once menyanyikan 30 hits Dewa 19 tanpa dewanya. Kalau saya nggak bisa melarang, itu bisa terjadi konser itu. Tur 30 kota, Once dan Ari Lasso menyanyikan lagu Dewa 19. Bandnya Dargombes misalnya, atau bandnya Sontoloyo Band misalnya. Featuring Tio Nugros, Ya, featuring Tio Nugros, featuring Wawan Juniarso. Ngerti ya maksudnya? Ini udah bukan apa pertikaian saya sama Once ini sebenarnya bukan di ranah hak cipta sebenarnya, bukan di ranah hak cipta, ini udah di ranah persaingan usaha udah gitu. Karena kalau Once masih menyanyikan lagu Dewa 19 itu mengganggu usaha saya dan Anda dalam rangka mencari nafkah di Dewa 19. Kan Once sudah keluar dari Dewa 19 sejak 2010. Jadi ya ketika Once memutuskan untuk keluar dari Dewa 19 tahun 2010, ya konsekuensi logisnya dia tidak menyanyikan lagu Dewa 19. Masa dia keluar dari Dewa 19, oke gua keluar ya, tapi sorry ya, aku masih nyanyi Dewa 19 karena lumayan lah, duitnya nggak lagi gitu kan. Itu nggak mungkin terjadi, harusnya seperti itu. Kemarin saya masih sabar. Harusnya Oncenya sadar diri lah, kira-kira begitu Mas ya. Lu udah bukan personil, keluar, ya jangan bawa lagu Dewa lagi kan gitu. Gue yang ngomong. Kita sadar diri dong. Tapi itu berlaku nggak sih Mas? Itu kan tadi sama Once, tapi berlaku juga nggak sih sama Mas Ari Lasso yang mungkin selama ini bayar royalti gitu? Iya, Ari Lasso tuh dia waktu SMA dia ilmu tambah-tambahan sama ilmu kurang-kurangan kali-kalian sama bagi-bagiannya bagus. Jelas. Kalau Once ini mungkin waktu ilmu bagi-bagian kurang nggak masuk gitu. Jadi waktu Apa dia sekolahnya? misalnya cuma kali-kalian sama tambah-tambahan, begitu bagi-bagian bingung. Iya. Gitu. Lagi bolos nih. Jadi apa itu boleh kalau misalnya Mas Ari Lasso yang menyanyikan karena udah Ari Lasso boleh. Kalau yang soal somasi itu sudah disampaikan terbuka. Jadi jelas, dan Once juga sudah menyatakan tidak akan lagi menyanyikan lagi. Jadi kemarin itu sudah somasi terbuka. Jadi jelas dan sudah direspon. Jadi sudah selesai. Ya kan. Tapi kemarin katanya Once mau ketemu Mas Dhani ngobrol langsung daripada keluar-keluar di media, gimana tanggapannya? Ya, nggak ada. Mas, intinya udah close ya perdebatan ini. Udah. Tapi kalau hubungan Mas Dhani sendiri sama Once, Saya sama Once berteman aja biasa, ngobrol ya bisa lama, ngobrol apa aja sama Once enak. Once tuh enak buat ngobrol gitu. Biasa aja gitu. It's all about business aja. Berteman oke, berbisnis no. Gitu. Berarti Mas Dhani sudah tidak mau berbagi keuntungan dari Dewa untuk Bukan begitu. Gini loh Mbak. Konsekuensi logis dari Once keluar dari Dewa tahun 2010, konsekuensi logisnya dia tidak menyanyikan lagu Dewa 19 kalau pakai akal sehat ya. Kalau orang berakal sehat gitu begitu. Harusnya ketika keluar, kayak misalnya gini, contohnya waktu Mulan Klok keluar dari Ratu dan menjadi Mulan Jamila. Semenjak itu udah nggak nyanyi lagu Ratu lagi. Udah pernah lihat ya Mulan Jamila nyanyi lagu Teman Tahu Mesra? Nggak pernah kan? Pernah lihat nggak Mulan Jamila nyanyi Lelaki Buaya Darat? Nggak pernah kan?
Itu konsekuensi dari Mulan Kwok atau Mulan Jamila keluar dari Ratu. Itu konsekuensi logisnya. Hah? Dewa. Nyanyinya apa? Jelaskan Bu. Boleh jelaskan. Kalau di Google, YouTube banyak. Ali, jelaskan Ali. Itu kenapa Mas? Karena yang diberikan lembaga itu atau gimana? Iya kan 2% kecil banget. Come on, 2%. Once sendiri ngakuin kalau itu kecil. Once sendiri kan ngomong, ya emang kecil lah saya mau bantu, tapi kan dia kan bukan kepala. Dan artinya kalau lagu Cemburu sendiri nggak apa-apa dinyanyiin sama Once terus? Ya nggak apa-apa, asal liriknya dirubah. Liriknya punya Mas Dani. Liriknya punya saya. Terus sama aransemen ya? Ya aransemen oke lah nggak apa-apa. Oh, Kan aransemen tidak di undang-undang. oh baik banget nih Mas. Iya. Cemburu diganti cembokur. Iya. Kalau meneh? Ya. Ampun.